Bismillahirrahmanirrahim. Kami mahasiswa pendidikan agama Islam IAIN Batu Sangkar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Integratif dengan dosen pengampu Ibu Sylvia Susrizal SPDI MA. Kami dari kelompok 4 ada 5 orang anggota yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini, yaitu dengan saya sendiri, Nidia Putri Anggun dengan NIM 1830 10 11 38. Yang kedua, Afdal Fikri dengan NIM 1830 10 10 39. Yang ketiga, Dara Aulia Rahmi dengan NIM 1830 10 10 48. Yang keempat, Imelsi Sylvia Diana dengan NIM 1830 10 17. Yang terakhir, Sari Derita dengan NIM 1730 10 11 22. Baiklah, untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu sejarah masuknya agama Islam ke Taiwan dan Jepang. Yang pertama yaitu sejarah masuknya agama Islam ke Taiwan. Sejarah masuknya agama Islam ke Taiwan sangatlah panjang sekali, yaitu dimulai pada abad ke-17 Masehi seiring dengan datangnya dinasti Ming dari Cina Daratan. Kemudian pada abad ke-17, suku Hui yang mayoritas penganut agama Islam melakukan migrasi besar-besaran dari Cina Daratan menyeberangi negara Taiwan. Dinasti Ming pada saat itu mengirimkan tentaranya yang kebanyakan beragama Islam untuk mengusir penjajahan Portugis atas Taiwan. Kemudian mereka membangun masjid di desa Taisi dan Danshui, namun sekarang masjid itu sudah tidak ada lagi. Nah, sebagian besar orang Muslim yang ada di Taiwan sekarang ini adalah pendatang yang tinggal sejak tahun 1949. Meskipun begitu, sejak 10 tahun kedatangannya tidak ada seorang pun yang mendirikan masjid. Sementara secara keseluruhan, jumlah Muslim di Taiwan yang terdiri dari pekerja dan pelajar yang berasal dari Indonesia, Myanmar, Malaysia, Turki, Pakistan, India, dan banyak negara dari Afrika dan negara Timur Tengah yang berjumlah sekitar 254.000 di tahun 2015. Maka sangat jarang sekali ya kita temukan orang Taiwan yang berpenampilan seperti seorang Muslim pada umumnya, yaitu seperti merawat jenggot dan memakai jilbab. Nah, selanjutnya yaitu sejarah masuknya Islam di negara Jepang. Nah, sejarah masuknya Islam di negara Jepang sekitar tahun 1877 dan hampir bersamaan dengan datangnya agama Kristen yang dibawa oleh imperialisme Barat. Nah, titik perkembangan Islam di Jepang adalah pada tahun 1890 saat sebuah kapal laut milik kerajaan Turki Ottoman singgah di Jepang dalam rangka menjalin hubungan diplomatik. Dari sinilah warga Jepang lebih mengenal Islam dan kebudayaannya. Akan tetapi, dalam perjalanannya, kapal yang bernama Entragul milik kerajaan Turki Ottoman ini karam di tengah lautan. Kemudian, karena semakin banyaknya warga Muslim di Jepang yang memicu didirikannya sejumlah masjid di negara Jepang. Salah satunya yang dianggap penting adalah Masjid Kobe yang dibangun pada tahun 1935 dan Masjid Tokyo pada tahun 1938. Berkat komunikasi yang intens antara pemeluk Islam, beberapa penduduk Jepang pada saat itu beralih ke agama Islam. Nah, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat selama berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Sebagian besar pemeluk agama Islam di Jepang saat ini adalah para pelajar dan imigran dari negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, hanya sedikit yang warga negara Jepang asli. Nah, itulah sejarah masuknya Islam di negara Taiwan dan Jepang. Selanjutnya, materi tentang Islam di negara Cina dan Korea akan dijelaskan oleh rekan saya, Imelsi Sylvia Diana. Islam masuk ke Cina pada tahun 7 Hijriah pada masa dinasti Abbasiyah yang saat itu dibawa oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Islam masuk ke Cina ini melalui 2 jalur, yaitu jalur darat dan juga jalur laut. Pada jalur darat terjadinya yaitu hubungan diplomatik antara Cina dengan Arab ketika itu, dan yang kedua jalur laut, yaitu melalui perdagangan lada.
Kedatangan Islam di semenanjung Cina ini disambut gembira oleh masyarakat pada masa dinasti Ming. Lahirlah seorang muslim terkenal yaitu Laksamana Chenggo atau Sampokang tahun 1371 pada dinasti Manchu yang diperkasai oleh Kaisar Konghis. Islam berkembang dengan pesat baik di kalangan terpelajar maupun di kalangan para masyarakat biasa. Kehidupan umat Islam terasa damai dan tentram ketika itu. Bahkan banyak tokoh muslim yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Perkembangan dan kemajuan Islam semakin tampak nyata setelah Republik Rakyat Cina merdeka pada tanggal 10 November 1911, terutama ketika hancurnya paham komunis di berbagai belahan dunia. Di Cina terdapat 2 masjid khusus wanita yang berada di Peking, Beijing. General Muslim Association of China adalah salah satu organisasi Islam yang bergerak dalam perkembangan dakwah Islam. 9 Hijriah, di mana dinasti Silla pada saat itu bersatu dengan Persia dan juga Arab. Selanjutnya pada periode modern ini terjadi pada tahun 1950. Pada saat itu tahun 1950 sampai 1953 terjadi perang Korea antara Korea Utara dengan Korea Selatan, sehingga pasukan Turki datang untuk mendamaikan keduanya. Tahun 1950 sampai 1960 komunitas muslim datang ke Korea. Tahun 1960 sampai 1976 pada saat itu Malaysia dan Pakistan mulai membuka hubungan dengan Korea. Tahun 1976 mulai dibangunkanlah sebuah masjid Islamic Center dan masjid sentral di Itaewon tahun 1976. Dan sedangkan pada tahun 1976 mulai terbentuklah Federasi Muslim di Korea. Selanjutnya faktor menjadi penghambat perkembangan Islam di Korea yaitu Islam sebagai agama yang baru. Yang kedua, Islam sebagai agama yang teroris. Yang ketiga, Islam sebagai agama yang budaya. Selanjutnya, tantangan yang menjadi perkembangan Islam di Korea ini yaitu kebiasaan dari masyarakatnya makan dan minumnya. Yang kedua, kurangnya dai. Yang ketiga, keterbatasan atau keadaan yang belum memungkinkan untuk menjalankan ajaran Islam pada saat ini. Materi selanjutnya tentang Islam di negara Mesir dan Aljazair akan dijelaskan oleh rekan saya, Dara Aulia Rahmi. Baiklah, saya akan mempresentasikan yaitu tentang perkembangan Islam di Mesir dan di Aljazair. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu perkembangan Islam di Mesir, di mana negeri Mesir ini adalah negeri yang memiliki sejarah terpanjang gitu ya, dan peninggalan kejayaan Mesir kuno ini juga masih terlihat sampai sekarang, masih berdiri kokoh, yaitu piramida dan patung berkepala manusia gitu, atau disebut dengan Sphinx. Peradabannya yang tinggi misalnya disertai dengan potensi geografisnya dan budaya yang dimilikinya, membuat Mesir ini menjadi bersinar ketika Islam mulai masuk ke sana. Jadi Mesir segera menjadi negeri yang berperan penting dalam sejarah perkembangan Islam. Dengan masuknya Islam ke Mesir pada abad ke-7, ketika Khalifah Umar bin Khattab yang memerintahkannya, kemudian membawa pasukan tentara Islam untuk mendudukinya, di mana setelah menduduki ini Mesir menjadi menjadi dekat dengan Kairo begitu. Jadi Kairo ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan, di mana dalam rentang penguasaan pemerintahan dinasti itu, masa jaya Islam di Mesir terjadi pada masa dinasti Fatimiyah, ketika ibu kota dipindahkan ke Kairo dan Universitas Al-Azhar didirikan. Dengan adanya keberadaan Al-Kahira atau Kairo ini, yaitu bermula ketika Mu'iz Lid-Dinillah atau Khalifah Fatimiyah berniat melakukan ekspansi ke Mesir, dan ia pun mengutus panglima perangnya agar berhasil membangun sebuah kota baru yang diberi nama Al-Kahira atau disebut dengan Kairo.
di mana di bawah dinasti Fatimiyah ini, Kairo ini mencapai kejayaan sebagai pusat pemerintahan. Dinasti ini juga telah menorehkan kegemilangannya selama 200 tahun lamanya gitu. Di mana wilayahnya mencakup Afrika Utara, Sisilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Kairo pun tumbuh sebagai pusat perdagangan di kawasan Laut Tengah dan Samudra Hindia. Sementara itu, ibu kota Mesir sebelumnya yang Fustat menjadi bagian dari wilayah administratifnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang perkembangan Islam di Aljazair, di mana Aljazair ini adalah bagian dari geografis dan ekonomi dari etnik Maghrib yang mendominasi wilayah Muslim dari barat Libya gitu, hingga Samudra Atlantik. Dan orang Muslim di Aljazair ini bisa dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bangsa Arab dan bangsa Berber. Penduduk asli di Aljazair ini memiliki suku Berber, dan Aljazair ini juga beberapa kali dikuasai oleh bangsa asing. Tentunya hal ini disebabkan oleh keadaan karena penduduknya yang terbagi-bagi ke dalam berbagai suku, jadi menyebabkan Aljazair ini sering beberapa kali sempat dikuasai oleh bangsa asing gitu. Dan selanjutnya sebelum adanya kedatangan Prancis, konsep pendidikan di Aljazair ini memberikan mata pelajaran tentang ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, dan aritmatika. Namun kemudian dengan dibuatnya kebijakan baru oleh Prancis ini, metode belajar dirubah menjadi menggunakan bahasa dan budaya Prancis, yang membuat sekolah-sekolah lokal terpaksa ditutup karena kondisi ini membuat sebagian besar anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya gitu. Jadi karena masuknya Prancis ini ke Aljazair membuat pendidikan yang sebelumnya berbasis tafsir atau ilmu Al-Quran itu diubah oleh Prancis ini menjadi bahasa dan budaya Prancis sendiri gitu ya. Dan selanjutnya dengan adanya kondisi ini membuat anak-anak di Aljazair ini tidak bisa lagi melanjutkan pendidikannya, karena yang mampu untuk melanjutkan pendidikan hanya keluarga yang berada di kalangan atas saja. Ditambah lagi dengan datangnya warga Prancis secara berbondong-bondong ke Aljazair ini membuat semakin sedikitnya peluang bagi anak-anak pribumi untuk sekolah. Nah, demikian penjelasan saya tentang perkembangan Islam di Mesir dan di Aljazair. Selanjutnya, untuk materi tentang Islam di negara Sudan dan Mauritania akan dijelaskan oleh rekan saya, Abdul Fikri. Mauritania merupakan negara bekas jajahan Prancis, yang mana telah menjadi sebuah republik Islam sejak memperoleh kemerdekaan pada 1960. Piagam Konstitusi tahun 1985 menyatakan Islam agama negara, dan syariat Islam menjadi landasan hukum negara tersebut. Sementara dalam konstitusi yang telah diratifikasi pada tanggal 20 Juli 1991 ditegaskan bahwa Mauritania adalah republik Islam yang tak dapat diubah. Selanjutnya dalam pasal undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Islam adalah agama, penduduk, dan negara. Kedua, penegasan tersebut menunjukkan bahwa Mauritania menunjukkan negara sekuler seperti kebanyakan negara lain di kawasan benua hitam, karena tak ada kawasan benua hitam, karena tak ada mengherankan jika bahasa nasional Mauritania adalah bahasa Arab. Selanjutnya, di samping bahasa Prancis dan bahasa lokal seperti Fular, Soninke, sejak puluhan ribu tahun lalu, Mauritania merupakan wilayah yang subur dan hijau. Kemudian, dan berbagai-bagai suku, yaitu suku Berber dan suku Moor, hidup berdampingan di wilayah tersebut. Kemudian, Islam berkembang di Mauritania secara sempurna ketika dinasti Almoravids atau Almurabitun yaitu menguasai daerah Mauritania pada abad ke-11. Selanjutnya dalam hal ini berhasil menaklukkan Sudanese Kingdom dari Ghana. Kemudian daerah kekuasaan dinasti Almoravids
akhirnya menyebar hingga ke seluruh kawasan Afrika Utara. Namun pada akhirnya Almoravids ditaklukkan oleh Bani Hassaniyah pada abad ke-16. Selanjutnya, Prancis masuk ke Mauritania pada abad ke-20, yaitu pada tahun 1903, dan menjadikan Mauritania sebagai negara protektorat Prancis dengan nama The Maurice Country, dan akhirnya dijadikan koloni Prancis. Kemudian meski terbilang negara kecil, Mauritania secara aktif ikut terlibat dalam kancah internasional. Anggota Liga Arab. Selain itu, Mauritania juga berbentuk The Union of the Arab Maghreb bersama Maroko, Libya, Tunisia, dan Aljazair. Organisasi ini bergerak dalam bidang politik dan ekonomi. Baik, selanjutnya perkembangan Islam di Sudan. Islam di Sudan merupakan agama mayoritas dengan masyarakat yang menganut mazhab Maliki dan penganut tasawuf sebagai masyarakat mayoritas, dan perkembangannya Islam di Sudan sendiri terdiri dari fase ke fase hingga akhirnya Islam menjadi agama mayoritas di Sudan. Kemudian Sudan sendiri merupakan wilayah yang dulunya juga masuk di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Namun Islam berkembang ke berbagai daerah, bahkan telah terjadi kekuatan besar sebelum Turki Utsmani menguasai negeri Sudan tersebut. Bahkan telah menjadi kekuatan besar sebelum Turki Utsmani menguasai negeri Sudan tersebut. Selanjutnya, berdirinya sebuah kerajaan besar Islam yang hampir menguasai seluruh wilayah Sudan pada waktu itu. Nama kerajaan tersebut ialah Kerajaan Funj, yang menjadikan kota Sinnar sebagai pusat kerajaan. Sudan sendiri merupakan wilayah yang dulunya juga masuk ke wilayah Turki yang tadi. Kemudian dalam perkembangannya kerajaan Funj diwarnai dengan tarekat Sufi yang sampai saat ini menjadi masyarakat mayoritas di negeri tersebut. Perkembangan tersebut akhirnya banyak menarik perhatian ulama dari Mesir, Afrika Utara, Arab, dan kemajuannya dicapai oleh kerajaan Funj tersebut. Funj sendiri merupakan kelompok masyarakat pengembala yang berasal dari wilayah Blue Nile, yang kemudian terkenal dengan suku Funj, bersama pemimpinnya yang bernama Asmara Dugas. Suku ini mampu mengalahkan kerajaan Kristen di Alwa pada 1504 Masehi. Kemudian dan menjadikan Sinnar sebagai ibu kota dari kerajaan tersebut. Dan di negara bagian utara kerajaan Funj ini ialah wilayah berbatasan dengan masyarakat Arab Muslim. Mereka kemudian bekerjasama dalam bidang perdagangan dan menggunakan bahasa Arab lingua franca. Dan dalam perkembangannya bahasa Arab kemudian menjadi bahasa persatuan pada abad 18. Dijadikan sebagai bahasa resmi untuk dokumen negara, dan kemudian kerajaan Funj sendiri berstandar pada stabil ekonomi dalam bentuk perdagangan emas. Kemudian dan semua pertambangan dan berada di wilayah kerajaan milik Sultan. Kemudian tetapi dalam perjalanan panjang pada abad ke-18 kerajaan Funj mengalami disintegrasi karena terjadinya sistem perkawinan dalam kenegaraan yang kemudian berubah pada pola pikir dari masyarakat Sudan tersebut. Pada sekitar tahun 1789 sampai 1800-an, Abdurrahman Rashid mengkonsolidasikan Kesultanan Darfur dari kota El Fasir. El Fasir kemudian menjadi kota atau pusat pemerintahan, pelatihan, dan perdagangan pada akhir abad ke-18. Para pedagang toko suci Islam mendapat kekuasaan baru dari Kesultanan Darfur untuk memerintah secara semi-independen. Kemudian nilai atau ajaran Islam sendiri bisa dikatakan telah menebur dan menjadi satu dalam masyarakat Sudan, di mana masyarakat di negara Sudan sangat memuliakan tamu, selalu disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian bahkan masjid-masjid yang ada di Sudan sudah dikatakan jauh dari kata sepi, dan masyarakat Sudan
begitu antusias untuk melakukan sholat 5 waktu. Dan kemudian masyarakat Sudan sudah mengadaptasi seluruh kebudayaan dari Arab. Nah, untuk materi terakhir tentang Islam di Somalia dan Afrika Selatan akan dijelaskan oleh rekan saya, Sari Derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sari Derita, NIM 1730101122. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam di Somalia dan di Afrika Selatan. Di negara Somalia adalah negeri pertama yang memeluk Islam. Islam masuk ke Somalia tak lama setelah Rasulullah hijrah pada akhir abad ke-9. Sejarawan Muslim Al-Yaqubi menulis, umat Islam membangun di kehidupan di pesisir utara Somalia. Dia juga menyebutkan kerajaan Adal memiliki ibu kota yang ramai. Wilayah itu menunjukkan Kesultanan Adal dengan Zaila sebagai markas besarnya sudah ada sejak abad ke-9 atau ke-10. Pada tahun 1332, Raja Adal yang bermarkas di Zaila dibunuh dalam kampanye militer yang ditujukan untuk menghentikan pawai Abyssinian Kaisar Amnaseyon satu menuju kota ketika Sultan Ifat yang terakhir, Sanguddin II, juga dibunuh oleh Kaisar Dawid I di Zaila pada tahun 1410. Anak-anaknya melarikan diri ke Yaman. Mereka baru kembali pada tahun 1415. Pada awal abad ke-15, ibu kota Adal dipindahkan lebih jauh ke pedalaman kota Dakar. Di sanalah Sabruddin II, putra sulung Sanguddin II, mendirikan pangkalan baru setelah kembali dari Yaman. Markas Adal kembali dipindahkan pada abad berikutnya, kali ini ke Harar. Dari ibu kota baru ini, Adal mengorganisasi pasukan efektifnya yang dipimpin oleh Imam Ahmad bin Ibrahim Al-Ghazali yang menyerbu kerajaan Abyssinian. Selanjutnya, senjata itu dimanfaatkan untuk melawan pasukan Abyssinia dan sekutu Portugis mereka yang dipimpin oleh Cristóvão da Gama. Beberapa ahli berpendapat bahwa perang ini menggunakan senjata api. Di sini ada juga pemikiran Islam di Somalia. Ini banyak dipengaruhi tokoh Mesir Gamal Abdul Nasser. Dialah presiden Mesir tahun 1950-an. Ide-idenya menarik pelajaran Muslim di Kairo sekitar tahun 1950 hingga 1960. Selanjutnya, masuk kepada Islam di Afrika Selatan. Islam di Afrika Selatan ini, Islam masuk ke Afrika Selatan terjadi dalam 2 tahap imigrasi. Imigrasi pertama berlangsung pada tahun 1652 hingga pertengahan 1800. Imigrasi yang masuk pertama ini adalah para budak, tahapan politik dan pelaku tindak kriminal dari Afrika dan Asia. Islam di Afrika Selatan mungkin tiba sebelum zaman kolonial dan terdiri dari perhubungan terpencil dengan pedagang Arab dan Afrika Timur. Banyak orang Muslim Afrika Selatan dijelaskan sebagai orang utamanya di Tanjung Barat, termasuk yang nenek moyang datang sebagai budak dari Kepulauan Indonesia. Yang lainnya dijelaskan sebagai orang India. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Materi terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nah, dari penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, apa ibrah atau pesan moral yang dapat kita petik dari materi tentang masuknya Islam di negara Asia dan Afrika? Nah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah
Dengan masuknya Islam di berbagai negara di Asia dan Afrika, kita bisa mengetahui bahwa dalam proses penyebaran agama Islam itu tidak mudah dan banyak sekali rintangannya. Serta kita perlu dijadikan ini sebagai pemikiran dan peneladanan bagi orang-orang yang beriman, terutama keteladanan dan perjuangan para ulama serta tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi generasi yang akan mendatang dalam membangun masa depan agama dan negara ke arah yang lebih baik lagi. Kami dari kelompok 4 di sini membahas materi tentang masuknya Islam di negara Asia yang berjumlah 4 negara, yaitu pertama negara Taiwan, kedua Jepang, ketiga Cina, keempat Korea. Dan masuknya Islam di negara Afrika yang berjumlah 6 negara, yaitu yang pertama negara Mesir, yang kedua Aljazair, yang ketiga Sudan, yang keempat Mauritania, yang kelima Somalia, dan yang terakhir yaitu Afrika Selatan. Jadi total keseluruhan masuknya agama Islam di negara Asia Afrika berjumlah 10 negara. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.